Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya membuat video ini untuk melanjutkan apa yang sudah saya share kemarin, yang video tentang metode Kolmogorov-Smirnov. Kita kemarin membahas syarat-syaratnya, kita membahas bagaimana signifikansi Kolmogorov-Smirnovnya, membaca dengan tabel Kolmogorov-Smirnov dan sebagainya. Untuk kali ini kita akan membahas itu, tapi kita dibantu dengan sintaks-sintaks yang ada di WPS Office. Jadi kalau kemarin kita menghitung Z tabelnya kan masih manual dengan melihat tabel Z. Sekarang kita akan menggunakan sintaks yang ada di WPS Office-nya. Langsung saja, kemarin data yang kita gunakan untuk menjelaskan metode Kolmogorov-Smirnov ini seperti ini ya kemarin ya. Ada 27 data yang kita ambil secara random, itu adalah data sampel gitu, dan kita pengen tahu apakah data itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Seperti kemarin kita urutkan dulu datanya. Nanti data ini kita copy dulu, copy dulu datanya. Kita masukkan ke Excel di WPS atau spreadsheet-nya. Nah, yang kita perlu cari kemarin adalah simpangan baku dan rata-ratanya. Ini ya kemarin ya. Nah, untuk mencari Z, nya ini, nah, di tabel itu ada Z sama dengan XI min X bar per standar deviasi. Oke, kita cari dulu rata-ratanya. Jadi dari data ini kita cari rata-ratanya sama dengan average ya. Average dari datanya berapa? Tadi kalau tidak salah dari A1 sampai A27 karena ada 27 data gitu. Nah, oke. Kita punya datanya, punya rata-rata 81,29 dan seterusnya. Yang kedua tadi yang kita butuhkan adalah standar deviasi, nah, dengan stdef. Nah, seperti kemarin ada stdv dan stdfs ya kalau di Excel ya. Kalau di spreadsheet nanti kita punyanya stdv atau sdba. Jadi kita pakainya untuk data yang untuk sampel, kita cari standar deviasi dari data yang ada. Datanya tadi dari A1 sampai A27. Oke, kita dapatkan ini adalah rata-rata, ini adalah standar deviasinya. Setelah kita tahu standar deviasi dan rata-ratanya, tadi kita lihat di mana ya, rata-rata tadi di A28, terus standar deviasinya. Oke, kita tulis ini sudah. Ini adalah rata-rata. Ini adalah standar deviasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari Z hitung. Jadi kolom B itu adalah untuk Z hitung. Z hitung tadi rumusnya adalah XI min X bar gitu ya. Berarti kita punya XI nya berarti A1 ya kan, data pertama dikurangi sama X bar. X barnya itu ada di A28 itu per mana per ya, per nah ini per
standar deviasinya di A29. Oke, nah ini tindak ini untuk data yang pertama ya, di A1 ya. 28 itu adalah rata-rata, 29 adalah standar deviasinya. Kita perlu tahu bahwa standar deviasi dan simpangan bakunya itu akan digunakan untuk mencari semua nilai XI nya atau X nya. Jadi kita pertahankan A28 dan A29 nya. Nah, cara mempertahankannya kita nanti kasih dolar itu A, dan untuk yang A, kolom A dan baris 28. Untuk ini juga A29 itu kita kunci kolom A dan baris 28, kolom A dan baris 29. Kita enter, kita dapatkan nanti nilainya ini. Oke, nilainya adalah negatif 1,39 dan seterusnya. Nah, ini akan kita gunakan untuk yang lain. Tapi kalau misalkan di Excel itu kan biasanya cuma tinggal bikin di drag ke bawah gitu ya, terus semua datanya akan sama rumusnya. Tapi kalau di sini berbeda di WPS. Kita klik satu saja, klik lama. Nah, kita akan muncul pilihan di atas. Kita pilih yang fill, gitu. Fill mengatakan berguna untuk istilahnya akan membuat daerah yang kita select nanti, yang kita pilih nanti akan mempunyai rumus formula yang sama. Oke, kita ulang, fill, itu kita turun ke bawah terus sampai XI nya terakhir kita itu sampai situ. Nah, nilainya akan muncul dengan rumus yang sama. Mari kita cek. Klik ini. Nah, rumusnya adalah A27, A28 untuk rata-ratanya, A29 untuk yang standar deviasi. Oke, jadi betul ya rata untuk formulanya, untuk rumusnya. Nah, selanjutnya adalah kita mencari Z tabel. Jadi ini kolom B adalah Z hitung, kolom C adalah Z tabel. Nanti kita menggunakan rumus sama dengan norm ya, norm dis. Nah, nanti untuk yang norm dis itu ada norma distribusi. Nah, ini nggak kelihatan ya, saya rotate dulu biar nanti kelihatan. Nah, untuk norm dis nanti ada nih, ada norm S dis sama norm dis tanpa S ya, yang antara M dan D itu tidak ada S dan ada S nya. Kalau norm S dis itu digunakan untuk mencari Z hitung di X yang ada, jadi Z hitung ya. Jadi gimana menjelaskannya, norm dis yang ada S nya ini digunakan untuk mencari Z tabel berdasarkan Z hitungnya, jadi manual satu-satu. Jadi memang ini yang kita gunakan, norm S dis itu, hingga kita klik Z hitungnya ini, kita enter, maka 0,0822361 dan seterusnya itu adalah Z tabel dari Z hitungnya adalah negatif 1,39 dan seterusnya. Seperti tadi, karena rumusnya sama, kita klik 1, lalu kita biarkan muncul dialog ini. Kita ambil fill, kita drag ke bawah sampai data terakhir, kita mendapatkan semua Z tabelnya gitu.
Oke, selanjutnya yang D, saya rotate lagi ya. Nah, selanjutnya yang D itu adalah nilai untuk kalau yang kemarin kita kenal FS gitu ya, yang kita kenal sebagai populasi kumulatif apa kemarin, empiris gitu. Kita lihat PPS nya yang Word kemarin kita punya itu FS itu ya. FS itu adalah probabilitas kumulatif empiris gitu. FT itu yang tadi kita cari, yang tadi adalah Z tabel. FS adalah itu probabilitas kumulatif empiris. Oke, kembali lagi. Caranya adalah kita tinggal ini, rumusnya adalah 1 per 27 kemarin. Mari kita sudah bahas itu. Kenapa kok 1 per 27? Karena datanya itu ini adalah data pertama gitu, dan data semua datanya itu ada 27 data. Jadi gampangannya nanti kita kalau misalkan ini susah kan kita harus yang untuk yang ini yang D2 kan harus 2 per dan seterusnya, 2 per 27, D3 berarti 3 per 27 dan seterusnya. Nah, daripada kita nanti manual untuk menghitungnya, kita buat saja satu kolom baru. Satu kolom baru di sini isinya adalah nomor datanya. Nomor data 1 itu 2 3 dan seterusnya. Nah, kita mendapatkan ini 1 2 3 hasil kita punya 27 data. Oke, berarti artinya nanti rumus yang ini E untuk mencari FS nya itu adalah sama dengan tergantung A1 nya ya enggak, per 27. Jadi tergantung yaitu data keberapa. Oke, begitu kita dapat 0,037 dan seterusnya. Tinggal kita fill lagi, kita drag ke bawah data ke 27 sorry. Nah, tidak guna. Oke, kita pakai clear. Oke, yang terakhir adalah kita mencari harga mutlak FT min FS gitu ya. Jadi tadi kita FT nya adalah FT nya ada di D, FS nya ada di E. Jadi F nanti kita punya rumus sama dengan gitu, absolut dari D1 min E1 gitu. Kita dapatkan nilainya adalah 0,419 dan seterusnya. Lagi-lagi fill, drag ke bawah, terus oke, kita dapatkan semua nilainya itu. Terakhir untuk perhitungan di tabel, kita butuhkan apa kemarin di kolom hurufnya, kita cari nih FT min FS yang terbesar. FT min FS yang terbesar yang kita bandingkan dengan tabel Kolmogorov Smirnov-nya. Jadi kita mencari yang terbesar sama dengan maksimum dari F ya.
Jadi F1 sampai F27 gitu. Kita mencari maksimum dari F1 sampai F27. Jadi kita dapatkan 0,144237 dan seterusnya. Ini adalah harga mutlak FT min FS yang terbesar gitu. Nah, kita akan bandingkan dia dengan nilai dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Tapi karena tabel Kolmogorov-Smirnovnya itu adalah kita membutuhkan alfa dan banyaknya data. Kita tahu banyak data adalah 27, alfanya atau taraf signifikansinya kita yang nentukan begitu ya. Tapi biasanya kita pakainya adalah 0,05 atau 5%. Nanti kita bisa lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov sendiri atau menggunakan ini, bisa pakai sama dengan 1,36 per akar dari banyaknya data 27. Nah, jadi nulisnya koma mesti. Nah, ini 1,36. Nah, kira-kira ini adalah nilai dari tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa harga mutlak FT min FS nya ini kurang dari 0,2617 dan seterusnya, ini yang merupakan adalah nilai dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Artinya apa? Ujinya nanti kita menerima H0, ada seperti itu. Kita menerima H0. H0 kita ya, H0 adalah populasi berat badan mahasiswa berdistribusi normal gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan WPS, karena untuk aplikasi SPSS kita tidak punya masternya di Android. Terima kasih.